pembelajaran wawasan kebinekaan global. Nah, sekarang kita akan menyikapinya. Mulai dari diri. Nah, sekarang coba dibaca Mas pertanyaannya. Boleh? Mas Ahmad. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama dan seragam? Warna kulitnya, bahasa, adat kebudayaan, semuanya sama. Nah, sekarang dipikirkan, boleh 3 menit atau 4 menit dipikirkan jawabannya. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Mbak aja. Mbak Masya. Boleh Mbak, apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama dan seragam? Menurut Mbak Masya apa Mbak? Apa jadinya? Tadi kan kita itu sesuatu jadi seragam. Kalau seragam itu kira-kira menurut Mbak Masya itu gimana? Contohnya ya biasanya misalnya Indonesia semua, seluruh dunia gitu. Boleh. Sukunya misalnya suku Jawa semua gitu. Kalau sama tuh gimana? Gimana? Coba nanti dibantu teman-temannya. Oke, coba boleh dibantu Mas Satria. Gimana Mas? Kalau seluruh dunia itu seragam gimana? Nanti mirip jadi semua. Kenapa sih? Kan selalu sulit sesama sama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membantu atau memberikan. Oke, bagus. Jadi ketika seragam misalnya pola pikirnya gitu, nanti tidak ada seragaman itu, yang nanti akan jadi monoton. Akhirnya cuma ikut-ikut aja sama aja gitu. Oke, Mbak Putri boleh? Gimana Mbak Putri? Jadi kalau disamakan nanti ada yang terima, ada yang terima gitu. Oke. Mbak Sarah gimana? Kalau semuanya seragam? Kurang ilmu pengetahuannya. Misalnya kalau kita di daerah Bali gitu, kayak budayanya gini itu kan nggak bisa dipelajari. Jadi gimana? Kurang pengembangan ilmu pengetahuannya susah begitu ya. Oke. Jadi itu tadi jawaban dari teman-teman. Ada yang nanti pola pikirnya jadi sama, nanti jadi seragam. Ada juga ya jawabnya ilmu pengetahuan susah untuk dikembangkan. Kemudian tadi Mbak Putri juga mengatakan negatifnya adalah seragam itu bisa rentan untuk jadi konflik karena semua harus ikut satu suara itu. Yang punya suara lain kan tidak didengar. Nah, ternyata kalau dunia ini seragam itu nggak menarik loh. Yang pertama karena kurang variasi perbedaan individu. Kalau individu sifatnya sama, agamanya sama, kemudian sukunya sama, bosen nggak? Lihat ini sama, lihat itu sama, kumpulnya akhirnya sama aja, itu kan bosen kan? Akhirnya itu tadi seperti kata Mbak Zara tadi, ilmu pengetahuan itu susah berkembang karena pola pikirnya cenderung sama, gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada pernyataan bahwa
Sejak dahulu kala manusia itu bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi misalnya etnis tertentu dari wilayah tertentu, kalau zaman dulu itu kan hidupnya bergantung dengan sumber air atau sumber makanan yang bisa mereka gali atau mereka dapatkan. Nah, seiring waktu sumber-sumber tadi itu kan habis. Akhirnya mereka kan bermigrasi, berpindah untuk mencari sumber kehidupan yang baru. Nah, sekarang teman-teman saya tanya, sukunya suku apa kan kebanyakan? Jawa. Ada yang yakin punya keturunan suku Cina atau Arab? Ada nggak? Jepang? Yang mana yang Jepang? Selama ini kan teman-teman yakinnya saya keturunan suku Jawa, ya tak? Yakin nggak kalau ternyata teman-teman itu kurang tahu ya? Nah makanya nanti setelah menonton tayangan ini, teman-teman nanti apakah tetap yakin kalau orang ini keturunan Jawa gitu, atau ternyata jangan-jangan aku ini ada keturunan misalnya Belanda, Arab, atau bahkan dari Cina atau Korea? Nah, Ini gimana ya? Kita mau main game. Main game berkelompok 6 orang. Belajar aja ya. Tapi duduk di kelas dulu, istirahat baru keluar ya. Nanti habis istirahat kita akan main game sama nonton video. Setelah nonton video nanti saya pengen dengar kalian masih ada nggak? Nah, aku full keturunan Jawa gitu. Masih. Oke, nanti kita lihat ya. Simple game. According to your preference, kesenangannya. Tapi kita bagi kelompok dulu. Coba yang belakang cowok boleh masuk di sini. Ayo, sebentar aja. Gak mikir kok, dia gak mikir. Banyak ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1 sederet, nah ini 2, yang ini 1, 2, 3, ini 4, ini 5, gitu ya. Nah silakan hadapan-hadapan. Yang penting saling melihat. Siapkan pensil atau bolpen. Siap belum? Siap. Kalau nggak ditulis boleh jawabannya disimpan aja. Tapi jangan diomongkan ya. Nanti ada 2 pilihan. Nah nanti silahkan pilih yang tipeku. Kira-kira senanganmu tuh yang mana? Nanti pilih satu aja. Kalau pengen ditulis boleh. Tapi kalau nggak ditulis mulai ya. Nanti yang
yang teman-temannya nggak banyak milih jawaban kalian dalam satu kelompok kecil ya, silahkan di mukanya ditempel pakai sticky notes. Oh, Iya. permainan minoritas. Ada pertanyaan? Ada ya, kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama. Tidur lampunya nyala, apa tidur lampunya mati? Gak usah ngobrol. Gak usah ngobrol. Terus, semisal tidak ada yang terbaik, misal dua-duanya bisa nggak bisa ada yang bisa. Nanti setelah saya hitung 3, silakan diobrolkan dengan kelompoknya, terus dicari siapa yang minoritas ya. 1, 2, 3. Ya silakan ngobrol dengan temennya. Ya, itu silakan ditempel. Temennya boleh nempelin. Yang boleh ditempel. Temennya boleh imbang lagi. Lanjut ya. Yang ketiga. Golput. Nggak bisa. Sama-sama nggak bisa. Cipop. Jangan ngobrol ya. 1, 2, 3. Kalian. Ternyata kan minoritas. Tahu itu mayoritas. Enggak ngerti. Lanjut lagi. Iya, bisa siapa ya? Nah sekarang nggak akan ada gambarnya, tapi akan saya sebutkan. K-pop apa J-pop? Iya, keramiknya
sekarang kita lihat pertanyaan. Yang jadi minoritas saya mau tanya, apakah ada yang merasa khawatir punya pilihan yang berbeda? Coba yang merasa itu udah diada merasa khawatir, khawatir, kenapa khawatirnya? Takut kena takut dihukum gitu kan ya. Nah, terus yang kedua, apakah menurut kalian permainan tadi itu ada diskriminasinya ada? Ada nggak? Ada. Contohnya ada apa ya lagi? Karena ada ukurannya yang minoritas dicari, terus dihukum, gitu kan ya? Rasis. Nah, makanya kita cari solusinya. Yang ketiga, bagaimana peraturan permainan tadi diubah agar setiap orang merasa merdeka dengan pilihannya tanpa merasa dihakimi. Caranya gimana? Tanpa hukuman. Nah, jadi dalam konteks pengawasan kebijakan global, kalau ada yang minoritas itu jangan dihujat, dihukum itu dalam bentuk hujatan, dalam bentuk ejekan, seperti itu. Gak enak terasa jadi minoritas, ya mas ya, gak enak. Kalau yang sana baik-baik aja kayaknya, namanya. Tapi itu praktek hukum. Racing. Ya, kita nonton video yang tadi kaitannya kalian masih yakin nggak kalau saya ini sebenarnya orang Jawa? Tidak. Sekarang kalian pernah dengar nggak namanya Najwa Shihab? Namanya tahu? Dari namanya aja Najwa Shihab. Kira keturunan orang mana? Indonesia. Arab. Arabnya mana tahu nggak mbak? Quraisy Shihab, ya kan bapaknya kan pemuka agama kan ya. Nah, kira-kira kan dari namanya, dari mukanya itu kan kelihatan kalau dia itu sangat timur tengah ya. Kalian yakinnya timur tengah kan? Selama ini dia membicarakan di media bahwa dia itu keturunan timur tengah. Nah, tapi setelah diadakan tes, namanya tes DNA untuk mengetahui suku yang mengalir dalam darahnya seseorang. Ternyata Najwa Shihab itu tidak keturunan Arab loh. Mayoritasnya. Kita lihat sama-sama. Bukan Arab, mau Cina. Dengar nggak? Tadi yang jawab Cina siapa? Benar. Ya, masih yakin orang Jawa asli? Masih yakin ya? Kalian tadi lihat gak muka mbaknya yang dari keturunan Malaysia dan Filipina tadi berapa persen sih? 64% loh. Padahal bukannya mbak Indonesia sekali, tapi ternyata yang dominan adalah Malaysia dan Filipina seperti itu. Karena sebenarnya kita ini orang Indonesia nih jangan-jangan nenek moyang kita nih berasal dari wilayah yang berbeda-beda. Kalian tadi kan di awal kan tahu ada migrasi besar-besaran kan. Dan jangan-jangan Indonesia ini terbentuk karena nenek moyang ini yang berbeda-beda. Nah, ternyata 100% diri kita ini tidak ada yang 100% Indonesia gitu. Seperti apa yang kita pakai sekarang. Kita lihat dari atas sampai bawah. Yang kita gunakan sehari-hari, handphone, motor, itu made in Indonesia 100% enggak? Indonesia. Enggak. Kita identifikasi bareng-bareng ya, kalau gitu ya. Ini, kita lihat dulu. Ada Ini adalah
Bedanya, Ijo lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama, dari sana Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap yakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagi komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul gak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei Fisgen, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki Pelajar 62% bergaul dengan yang setara itu. Kalau yang hijau, kalian hijau apa hijau? Hah? Yang hijau ngaco? Hijau tuh yang seragam gitu. Semuanya hijau berarti. Jawab kenapa? Kenapa pengen jadi hijau? Kenapa pengen jadi hijau, Mas Akira? Karena boleh kenapa jadi hijau? Oke, bagus. Ada lagi? Benar, bagus. Kalian di belakang, Mbak. Jadi hijau apa hijau? Yang belakang sendiri. Hijau. Jadi hijau kenapa Mbak jadi hijau? Ya, karena dengan jadi hijau itu mempunyai sikap toleransi yang tinggi meskipun adanya suatu perbedaan yang terkadang membuat tantangan, tapi dia bisa menghadapi dengan baik. Benar, jadi ketika kita bertemu dengan karakter atau warna-warni dunia tadi yang berwarna, itu akan membentuk diri kita menjadi orang yang lebih toleransi ataupun fleksibel terhadap warna-warna yang berbeda tadi. Nah sekarang ternyata tadi setelah nonton videonya Najwa Shihab tadi bahwa tidak semua orang Indonesia itu 100% Indonesia loh. Nah sekarang kita mencoba untuk mengidentifikasi. Ada opsi yang pertama. Coba siapa ya? Mas boleh dibaca opsi 1 dan opsi 2. Satu cara teman dari negara lain untuk mendiskusikan hal-hal di bawah ini menggunakan salah satu aplikasi Global Chat. Satu, apakah dia penduduk asli negara tersebut? Kedua, bagaimana dia melihat data? Ketiga, bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya, dan agama hidup di negaranya. Opsi 2, yuk kita identifikasi barang atau aksesoris apa saja yang ada di badan kita yang kita gunakan untuk bekerja dan beraktivitas, seperti ponsel, kendaraan, atau baju, jam tangan. Apakah semua produk dalam negeri atau ada kebinekaan global dalam aksesoris yang Bapak Ibu gunakan? Nah kira-kira yang jawabannya yang mana? Opsi 1 atau opsi 2? Dari Malaysia, kenalnya dari Grup Telegram. Komunitas apa? Fanbase, K-popers
dengan satu keluarga di Thailand itu selama 1 bulan. Nah, saya tuh tinggalnya di sisi jalan jalan besar. Di seberang jalan ada keluarga yang saya ikuti tadi selama 1 bulan gitu. Kami tuh kalau bertemu, kalau papasan cuma gini aja. Kan ini kan salam Thailand ya. Saya bilang sawadika gitu, sambil senyum gitu. Sampai pada masanya saya akan kembali ke Indonesia gitu. Ada pesta keluarga, maksudnya ya makan-makan bersama begitu. Ketika teman saya yang seusia saya ini bilang sama saudaranya yang seberang itu tadi, ontinya kaget gitu. Karena kagetnya apa? Dia itu mengira selama ini saya itu orang Thailand. Padahal kalau ketemu cuma gini loh. Tapi tendensi mereka terhadap orang asing itu ya nggak begitu dipandang sebelah mata gitu. Dan juga saya sendiri ketika berada di Thailand, paling yang culture shocknya tuh ya perkara gender ya. Jadi siswa-siswa saya di kelas yang saya ajar tuh anak cowok gitu, bawanya kaca gitu, bawa libam laki-laki. Kalau yang perempuan juga ada yang rambutnya nggak panjang tapi dipotong bros kayak gitu. Itu perkara culture. Tapi ini pengetahuan aja loh ya, jangan dijadikan inspirasi loh ya. Nah sekarang kita yang opsi 2 aja. Yang opsi 2 silakan dilihat atau direfleksikan bajunya, celananya yang sekarang dipakai, handphonenya, sepatunya, motornya, tasnya. Silakan dibuat list baju buatan mana, ditulis di kertas. Boleh. Iya, silakan. Kalau bisa disobek, silakan disobek. Nanti dikumpulkan kertas kecil, 1 kertas bagi 4 atau 2 boleh. Bagi papat deh. Paling enggak ada kendaraan, konsep, jalan atau sepatu. Gimana kita tahu kendaraan itu buatan mana itu? Brandnya kan biasanya identik dengan Biasanya nggak tahu itu brandnya apa yang saya pakai. Nggak tahu. Saya tuh kalau asal pakai asal beli mau pakai sudah. Nggak tahu. Serius. Honda apa? Jepang, kalau Yamaha dari Jepang. Saya tahu paham. Dari papat ini. Kasih nama ya, boleh. Itu namanya beras. Udah semuanya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Naturalisasi. Naturalisasi hari ini belajar tentang kebinekaan global. Jadi warna-warna yang beragam dalam konteks global atau seluruh dunia. Jadi besok-besok gitu, kalau teman-teman jadi mayoritas dalam suatu kelompok tertentu, teman-teman tahu ya gimana harus menghadapi ketika ada minoritas di kelompok kalian gitu. Besok-besok ketika teman-teman menjadi mayoritas dan menghadapi kelompok minoritas, saya harap teman-teman setelah mempelajari ini bisa lebih terbuka terhadap toleransi dan juga menerima dan juga merangkul yang minoritas, karena dari minoritas tadi gak enak ya mas ya. Oke, jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita belajar lagi mulai pelajaran legend ya.
Terima kasih atas partisipasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam dong. Ayo.